Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya kita dalam keadaan sehat yang dipenuhi sukacita dan kedamaian. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah memimpin kami hingga pada saat ini dan bisa menikmati hari baru yang telah Tuhan sediakan dengan penuh sukacita. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pertolongan daripada Engkau, kiranya Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami, memberikan kami hikmat pengertian supaya kami dapat mampu memahami apa yang menjadi kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kami melalui perenungan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan perenungan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara, jika melihat latar belakang teks firman Tuhan yang akan kita renungkan ini, menunjukkan bahwa surat Efesus ini berfokus pada rekonsiliasi orang Yahudi dan non-Yahudi. Rekonsiliasi kedua belah pihak ini merupakan bagian dari misi Allah, yakni misi untuk mendamaikan umat manusia dan membebaskan manusia itu dari dosa dan kematian menuju kehidupan. Misi rekonsiliasi ilahi ini dalam praktisnya mewujud dalam perbaikan hubungan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Karena pada dasarnya yang menjadi pokok persoalan perseteruan keduanya adalah masalah sunat. Orang Yahudi telah disunat, sementara orang non-Yahudi belum disunat. Mengenai sunat, pada zaman dulu hal ini adalah menjadi masalah serius untuk ditanggapi perseteruan antara orang yang telah disunat atau orang Yahudi dengan orang yang tidak disunat atau non-Yahudi. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak bersunat. Penulis surat Efesus menggambarkan situasi orang-orang non-Yahudi ini sebagai orang yang terpisah atau jauh dari Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ini jelas bukan situasi yang menyenangkan, baik karena perseteruan dengan Tuhan kalau belum menerima Kristus, maupun perseteruan dengan antara orang Yahudi dan non-Yahudi karena masalah sunat. Namun, meskipun adanya perseteruan yang cukup serius untuk ditanggapi, tetapi situasi ini harus segera diakhiri. Harus ada rekonsiliasi dan penyatuan mereka. Rekonsiliasi dan penyatuan ini hanya dapat terjadi oleh darah Kristus, darah yang tumpah di kayu salib. Kita perlu mengetahui dan menyadari bahwa sebagai manusia yang hidup di dalam Kristus, kita sudah dipersatukan di dalam Kristus. Untuk lebih memahami hal ini, kita akan kembali ke Nats dan memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hidup bersama dalam status yang berbeda. Rasul Paulus memberikan penekanan tentang penyatuan pemahaman Yahudi dan non-Yahudi. Situasi yang terjadi adanya pemahaman bahwa hanya orang Yahudi saja yang mendapatkan hak janji Allah, sedangkan yang lain tidak. Paulus menegaskan untuk memberikan penjelasan bahwa Kristus yang mempersatukan Yahudi dan non-Yahudi, sehingga mereka yang dulunya jauh sekarang menjadi dekat dengan anugerah Kristus. Bahkan ditegaskan bahwa dengan Kristus, tembok pemisah yang senantiasa menimbulkan perbedaan, permusuhan dirubuhkan di dalam Kristus. Kedua, adanya kesatuan di dalam keluarga Allah. Kesatuan ini dihubungkan dengan hak yang sama di hadapan Allah sekalipun mereka bukan orang Yahudi. Kita sama-sama disatukan sebagai warga Allah di dalam kesatuan dengan Yesus Kristus dan disebut sebagai orang kudus. Untuk itu, kita sebagai anak-anak Tuhan telah dipersatukan dalam persekutuan keluarga Allah. Marilah kita saling menguatkan dan mengasihi satu sama lain. Ayat 14, karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ketiga, kesatuan di dalam bangunan Allah. Hal ini dihubungkan dengan peran manusia yang dipersatukan oleh Kristus
yang dirancang untuk memenuhi bangunannya atau kerajaannya. Setiap bangunan tersebut diharuskan saling menopang satu sama lain, sehingga nama Allah dipermuliakan. Di antara kita tidak ada lagi perbedaan yang menimbulkan perpecahan, karena kita telah dipersatukan di dalam Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan dan dimuliakanlah nama-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami renungkan pada hari ini. Kiranya firman-Mu bisa kami tanamkan di dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai apa yang Engkau firmankan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, ajarlah kami setiap waktu untuk selalu menjaga hati dan pikiran dan saling menghargai satu sama lain sekalipun dari latar belakang yang berbeda. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.